Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Mupa Gunawan. Saya pembudidaya ikan gurame soang yang lokasinya itu tempatnya di Desa Bangun Harja, di Dusun Sukaharja, Kabupaten Ciamis, Kecamatan Cisaga gitu. Yang saya ingat itu sejak dari sejak belajar itu dari tahun 2001 lah, dari tahun 2001. Jadi saya pertama kalinya itu memijahkan gurame seperti itu. Jadi belajar dari situ karena waktu itu ada dari dinas perikanan datang ke sini, ada yang namanya budidaya ikan gurame yang diadopsi itu bisa cepat besar, cuman dari bak-bak plastik itu. Nah, bak-bak plastik itu dengan pakan cacing sutra. Nah dari itu kita coba dan memang bagus gitu. Nah itu ya sampai sekarang lah. Kalau indukan mah nggak banyak ya, soalnya kan saya ini nggak jadi indukan mah banyak sebenarnya di kolam itu, tapi yang berkualitas bagus itu kan perlu dipilih gitu. Jadi yang dipijahkan mah nggak terlalu banyak sih, cuman adalah 20 ekor lah, cuman 20 ekor gitu. Tapi yang difokuskan ada masih 2 paket ini yang udah menyetel gitu bahasanya gitu, udah nyetel, baru 2 paket yang produktif bagus gitu. Yang jadi kendala itu ya cuaca sih, biasanya cuaca terutama di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu yang paling ekstrim itu cuaca bagi ikan gurame itu, anakan ikan gurame. Soalnya kan cuacanya udaranya lebih dingin gitu. Biasanya seperti itu sih cuaca. Terus penyakit-penyakit yang lainnya seperti jamur kadang gitu. Kalau selama ini sih nggak terlalu menggunakan apa-apa sih ya, yang pengalaman saya gitu. Antisipasinya dari air sih biasanya. Kan itu kalau misalnya udara dingin itu menurut saya sih si kadar oksigen di air itu berkurang gitu biasanya. Nah nanti ke ikannya bisa jadi stres, nah daya tahan tubuhnya kurang, nah jadi penyakit itu mudah terjangkit ke ikannya seperti itu. Nah yang diatasinya kita harus menjaga kualitas air aja gitu. Nah menjaga kualitas air, dikontrol lah seperti itu, cuman gitu aja sih. Nggak terlalu banyak obat-obat kimia itu, nggak terlalu menggunakan yang bahan-bahan obat kimia seperti itu. Oh, produktifnya ya. Kalau produktifnya itu biasanya 10 tahun juga biasanya produktif sih, tapi yang lebih idealnya itu usia gurame itu usia 3 tahun 4 tahun, yang ukuran kalau betina itu ukuran 2 kilo, 1 kilo 8 on, 2 kilo gitu. Itu yang paling ideal sih biasanya. Kalau jantan mah yang bagus malah yang lebih tua umurnya gitu. Jadi kalau betinanya harus yang umurnya lebih muda gitu. Itu yang dari telur itu biasanya 1 bulan juga udah berbentuk ikan. Ada yang ukuran kuku orang dewasa seperti itu. Biasanya dari telur itu. Nah, kalau di sini kita konsepnya pemijahan itu dari minimal ukuran silet cukur itu. Ukuran silet cukur ke atas lah gitu. Kalau ke atasnya macam-macam, ada ukuran gaplehan, ada ukuran korek kayu, itu bungkusnya pahpir, terus sampai bungkus rokok gitu. Kita jual gitu. Jadi macam-macam. Kan minimalnya kita jual dari silet ke atas gitu, baru kita bisa dijual keluar. Kalau di sini masih pribadi sih ya,
pribadi gitu, nggak berkelompok. Cuman ada sama saudara saya berdua gitu di sini, di tempat ini. Soalnya kan ini kan besar, lumayan bukan besar ya, ya lumayan. Jadi kalau sama sendiri ya gimana ya, nanti tidak ke cover gitu, kurang ke cover lah. Jadi berdua sama saudara saya gitu. Saat ini sih baru 11 kolam ya, baru 11 kolam tanah sih. 1, 2, 3, ya 11 kolam tanah, baru 11 kolam tanah. Nah nanti kalau misalnya ada peningkatan kita dari hasil, mungkin ditambah lagi, soalnya kan ada lahan juga yang belum di ini apa, yang belum digarap gitu, yang belum dibuat kolam. Nanti kedepannya insya Allah mungkin nambah, doakan sajalah. Amin. Oh enggak sih, enggak, cuma otodidak aja sih, otodidak ya. Tapi saya juga suka ini apa namanya, tanya-tanya yang udah berpengalaman gitu, studi banding lah namanya gitu. Nah terus selanjutnya saya terapkan, terus selebihnya ada teori dari kita juga sih gitu, dari sendiri gitu. Jadi nggak terlalu memegang ke teori gitu. Paling banyak itu dari Banjar, Ciamis juga ada, dari Tasik juga sering kesini gitu. Dari kebanyakan sih daerah-daerah Banjar lah gitu. Tapi yang partai-partai besar biasanya dari Tasik gitu, Ciamis biasanya. Ya nggak banyak sih ya, cuman kita harus fokus ya, intinya harus fokus. Terus apa namanya, harus fokus, rajin lah, telaten gitu. Jangan apa, soalnya kan kita itu memelihara makhluk hidup gitu. Jadi intinya harus rajin, harus fokus gitu aja sih. Jangan apa, nanti kalau apa namanya, kan kendalanya itu kalau makhluk hidup itu ada penyakit sama penyakit kayak gitu ya. Pada mati misalnya gitu, itu jangan apa namanya, jangan, mental kita jangan down gitu. Jadi tetap semangat, itu aja sih sebenarnya sebetulnya. Perkenalkan, nama saya Dadang Mulyadi Panji. Saat ini saya tinggal di Dusun Sukaharja, RT 2 RW 2, Desa Bangunharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Saat ini saya adalah Ketua Karang Taruna Generasi Sajiwa Desa Bangunharja. Juga saya pengurus dari kelompok pembudidaya ikan Tirta Bakti Pertiwi yang khusus ada di Dusun Sukaharja, Desa Bangunharja. Baik, untuk budidaya ikan gurame, sebenarnya saya kembali dulu pada sejarah gurame. Gurame soang di Kabupaten Ciamis itu sudah sangat terkenal sekali. Mungkin salah satunya banyak pembudidaya secara tradisional di Desa Bangunharja ini. Pada awalnya 2 tahun yang lalu saya melihat ada potensi di tempat saya di sini. Bagaimana untuk cara mengembangkan gurame soang ini. Sehingga saya bertemu dengan seorang anak muda, Kang Mupa, dan beliau sudah banyak berkecimpung di bidang pembudidaya ikan gurame. Namun ada satu hal yang menurut saya masih lemah pada umumnya daerah kita, bagaimana membuat pembudidaya itu menjadi berdaya secara ekonomi. Sehingga perlu pemikiran bagaimana kita membuat budidaya ini digarap dari hulu sampai hilir. Baik, untuk produksi gurame yang ada di Cipetir ini namanya Blok Cipetir. Khususnya saya memelihara khusus yang di Cipetir 2 paket. 2 paket itu terdiri dari 2 jantan dan 6 betina. Dan apa yang kita lakukan di sini bekerja sama dengan Kang Mupa tadi, di mana beliau sebagai pemijah dan juga pondeder. Dari situ baru kita beli. Saya menjadi mata rantai yang kedua. Dan saya menjual minimal dari ukuran silet
mungkin sebesar silet itu ke atas, sehingga bisa diparalelkan atau dimata rantaikan kepada teman-teman yang di lokal di Bangunharja untuk membeli kepada saya. Adapun dari luar juga sudah banyak mulai membeli dari Cipetir ini, sehingga di sini keekonomian berjalan, mata rantai ekonominya berjalan. Jadi tidak walaupun dalam satu tempat, tapi ada masing-masing punya keuntungan dari hasil pembudidaya ikan gurame di sini. Baik untuk harga, Kang, sebenarnya kalau di gurame itu sangat stabil, tidak terlalu fluktuatif. Tapi untuk saat ini, khusus dari petani, untuk sebesar korek itu 1.800 sampai 2.000. Dan itu pun juga dilihat dari berapa volume yang dibeli. Kadang-kadang kita bisa kurang karena dilihat dari stok yang kita punya juga. Begini, kadang-kadang kita saat awalnya untuk bicara pasar bingung. Bagaimana ini kalau kita miara gurame? Tapi setelah dilalui, Kang, yang namanya ada produk, sebenarnya tidak sulit untuk memasarkan. Karena apa? Dengan sendirinya kalau kita jaga kualitas, jaga pelayanan, khususnya untuk kepada konsumen atau rekanan, itu kita bisa untuk lokalan. 80% kita terserap di Bangunharja, 20% keluar, ada yang sampai ke Karangnunggal, Tasik, ada Ranca, Raja Desa dan sekitarnya. Juga ada yang dari Pulau Erang sampai ke saya, padahal di sana adalah sumbernya gurame gitu. Keunggulan budidaya ikan gurame soang di Cipetir ini sebenarnya kita kembalikan ke konsep awal tentang pemeliharaan gurame secara tradisional. Jadi di sini memang saya memelihara gurame tidak terlalu ribet, Kang. Kita bikin kolam tanah dengan ukuran 8x9 itu untuk satu paket atau satu indukan dari jantan 1 dan 3 betina. Dan itu tanah, jadi kolam tanah. Setelah itu baru kita setelah pemijahan masuk ke plastik, kolam plastik. Kurang lebih 1 bulan baru turun lagi ke kolam tanah. Dan di tempat di sini cukup cahaya matahari cukup, sehingga untuk membentuk ketahanan tubuh terhadap ikan itu sangat baik. Bicara sumber air, sebenarnya kalau pembudidaya ikan itu masalah klasik. Kadang nih ada sumber airnya yang banyak. Bagaimana untuk memelihara ikan? Sebenarnya ikan gurame itu tidak sulit. Karena apa? Tidak harus kontinu atau tidak harus air mengalir. Yang pertama, di Cipetir ini ada sumber air yang bisa kita ambil, yaitu dengan menyedot dari irigasi. Irigasi yang memang di sini sudah cukup lama. Irigasi ini sudah dari zaman Belanda, kurang lebih dari tahun 1933. Itu sudah bisa dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat sekitar Bangunharja. Ada juga kita gunakan kalau musim hujan, ada sumber air dari selokan kecil ini yang mana bisa digunakan untuk sumber air. Jadi untuk sumber air sebenarnya tidak ada masalah, dan sampai saat ini alhamdulillah masih berjalan. Baik untuk di Cipetir ini, Kang, pertama untuk indukan itu ada 2 kolam, dan untuk pengembangannya ini semuanya ada 8 kolam yang sudah berjalan, dan sekarang kita siapkan lagi beberapa kolam sehingga jumlahnya 12 kolam untuk pengembangan. Sebenarnya kalau kita bicara kualitas yang baik, Kang, itu bisa maksimal 5.000, tapi saat ini kami dengan segala pengalaman yang perlu kami tingkatkan, kita baru maksimal di angka 4.000 per per kali tetas mijah. Baik, tentunya dengan segala potensi yang ada di Desa Bangunharja, khususnya budidaya ikan gurame, karena ikan gurame di Bangunharja ini pada awalnya adalah ikan kebanggaan, di mana banyak dari orang Bangunharja yang merantau ke kota, sehingga dia kalau pulang ke desa itu menjadi kebanggaan bahwa ini gurame
Ciamis atau gurame Bangun Harja. Nah, untuk saat ini mungkin pemikiran itu berubah. Yang tadinya menjadi kebanggaan sekarang bagaimana menjadi nilai ekonomi. Tentunya banyak pihak yang harus membantu ini, terutama dari instansi terkait, penyuluh perikanan, pada pemerintahan desa setempat, dan harapan saya Bangun Harja ini menjadi pembeda dengan daerah-daerah di Ciamis yang lainnya, di mana di sini akan dikembangkan budidaya ikan gurame secara tradisional, sehingga kita mempertahankan kealamiannya.